Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang 3 kelompok yang terang-terangan mengumumkan perang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa 3 kelompok yang lancang ini? Bagaimana bisa dia menantang Allah subhanahu wa ta'ala dan mengumumkan perang? Dan mustahil akan menang. Siapa yang akan menang melawan Allah subhanahu wa ta'ala? Sementara kita semua adalah makhluk-makhluknya dan Allah itu penciptanya. Allah bisa saja menghancurkan sesukanya dan membinasakan sesukanya. Tapi rupanya ada di antara manusia itu yang lancang dan berani menantang terang-terangan perang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini, tentang 3 manusia yang dengan kelancangan mereka berani terang-terangan mengumumkan perang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama adalah para pelaku riba. Ingat, para pelaku riba, orang-orang yang mereka bermuamalah dengan riba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quranul Karim, fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika mereka terus melakukan riba dan tidak berhenti, fa'adhanu, maka umumkan kepada mereka, biharbin minallahi wa rasulih, bahwa mereka sudah mengobarkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu bahayanya riba. Bahayanya riba itu sama dengan mengumumkan perang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa riba ini bukan hanya diharamkan kepada umat Islam saja, tidak. Umat-umat sebelum Islam loh, dari kalangan Nasrani ataupun Yahudi, itu sudah diharamkan riba kepada mereka. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 161. Allah mengatakan, wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aqlihim amwalan nas bil batil. Dan mereka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu, mereka suka memakan riba, padahal riba itu sudah dilarang kepada mereka. Dan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Lihat bagaimana
Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Bani Israel, orang-orang Yahudi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan riba. Bahkan Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya agar mereka meninggalkan praktek-praktek riba. Tapi kaumnya menjawab, "Ya Syuaib, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha." Wahai Syuaib, apakah agamamu yang memerintahkan kamu agar kami meninggalkan apa yang kami sembah dari bapak-bapak kami, atau agama melarang agar kami melakukan terhadap harta-harta kami sesuai dengan yang kami kehendaki? Artinya bahwa praktek riba ini sudah ada sejak zaman dulu dan dilarang sejak zaman Bani Israel, sejak zaman Nabi Allah Syuaib alaihi salam, dan semua dilarang, baik dalam Taurat, baik dalam Injil ataupun di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena bahayanya luar biasa. Kata Nabi SAW ketika menjelaskan tentang bahaya riba, bahwa dosa orang yang melakukan riba itu dia lebih jahat dibandingkan 36 kali berzina. Bahwa para pemakan riba itu lebih jahat dibandingkan 36 kali orang berzina. Bahkan serendah-rendahnya dosa riba itu sama dengan anak menzinahi orang tuanya, naudzubillah. Bahkan para pemakan riba ataupun yang memberi makan riba ataupun yang mencatat riba ataupun yang menyaksikan riba itu hukumnya sama. Mereka semua dilaknat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu riba wa la'anallahu riba wa akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu hum ya'lamun wa qala hum sawa. Allah melaknat riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Allah melaknat orang yang memberi makan riba. Allah melaknat orang yang menulis riba. Allah melaknat orang yang menyaksikan riba. Dan jika mereka tahu itu riba, maka semua dosanya sama. Lihat bagaimana tidak dibedakan antara pemakan dan pencatat, semua sama. Karena praktek riba ini hakikatnya mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar. Praktek riba ini sama dengan menghalalkan azab Allah turun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhahara fil qaumir riba waz zina illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah tampak pada sebuah kaum praktek riba dan zina itu sama dengan menghalalkan azab Allah tertimpa kepada mereka. Makanya perkara yang pertama kali dilarang Rasul saat Nabi SAW berkhutbah di Hajjatil Wada. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya pertama yang aku hapuskan adalah riba pamanku Abbas ibn Abdul Muttalib. Maka sejak itu Islam mengharamkan riba. Karena riba ini bukan hanya merusak ekonomi, tapi juga menghilangkan barakah harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah menghilangkan berkah dari harta karena riba, dan Allah Subhanahu wa taala mengembangkan harta sedekah. Karena orang yang melakukan praktek riba ini, Bu, orang ini sebenarnya kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
Sampai Allah gambarkan orang-orang yang suka melakukan praktek riba ini seperti orang kesurupan dalam Quran. Karena biasanya orang yang sudah seperti ini sudah tidak kenal lagi mana halal mana haram. Sudah kayak orang bingung. Makanya kenapa kemudian orang-orang yang melakukan praktek riba itu sama saja mengiklankan perang melawan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan menang. Kita tidak akan menang ketika kita melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang mengiklankan perang, terang-terangan mengiklankan perang melawan Allah Azza wa Jalla, adalah orang-orang yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 33. Surat Al-Maidah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Hukuman orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu karena ini kehinaan bagi mereka, baik di dunia dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang Uraniyun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluhkan penyakit. Orang-orang Uraniyun ini mengeluhkan salah satu di antara mereka penyakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan agar orang-orang ini meminum kencing dari kencingnya unta. Maka akhirnya pun mereka minum dari kencing unta yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembuh. Menunjukkan bahwa kencing unta itu juga jadi bisa penyembuh kan, karena Rasul memberikan obat dari kencing unta. Maka sebagian orang Uraniyun ini yang datang kepada Rasul minta kesembuhan, sembuh. Masalahnya setelah kemudian mereka sembuh, mereka pulang. Rupanya di tengah jalan mereka membunuh seorang penggembala dan mengambil kambing-kambingnya. Akhirnya kemudian Nabi SAW marah. Kemudian turunlah ayat ini, surah Al-Maidah ini, bahwa ancaman bagi mereka ataupun hukuman bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya para penyamun ini kan para perampok ini. Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di permukaan bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kaki mereka dengan bertimbal balik secara silang atau dibuang dari negara tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai satu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang benar. Kata para ulama, yang pertama, jika seseorang itu merampas harta orang lain kemudian membunuhnya,
maka hukumannya dia dibunuh dan disalib. Jadi kalau orang ini sampai kemudian membunuh, bukan hanya membunuh, diambil pula hartanya, maka hukumannya dibunuh juga kemudian disalib. Yang kedua, jika seseorang tidak sempat merampas hartanya, akan tetapi dia membunuh, maka cukup dihukum mati dan tidak disalib. Kemudian yang ketiga, jika seseorang itu merampas harta orang lain tapi tidak membunuh, maka hukumannya dipotong tangan dan kakinya secara silang. Dan yang keempat, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal ia hanya sekedar menakut-nakuti saja, atau mungkin hendak melancarkan aksi jahat terlebih dahulu tetapi kemudian dia tidak sempat membunuh dan tidak sempat mengambil hartanya, maka orang ini harus diasingkan hukumannya. Jadi di sini ada 4 poin. Bagi para perampok, para pencuri, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang terang-terangan mengiklankan perang melawan Allah. Jadi kelompok kedua ini adalah kelompok para perompak, para perampok, para pencuri. Maka mereka mendapatkan 4 hukuman sesuai dengan berat dan tidaknya perbuatan jinayah yang ia lakukan. Saya ulangi, yang pertama, kalau perampok ini sampai membunuh kemudian merampas hartanya, berarti hukumannya dibunuh dan disalib. 1. Yang kedua, jika dia tidak sempat merampas hartanya tapi dia membunuh, maka dia dibunuh hukumannya. Kemudian yang ketiga, jika dia merampas hartanya dan tidak membunuh, maka kaki dan tangannya dipotong secara silang. Dan yang ketiga, kalau dia tidak membunuh dan tidak sempat merampas hartanya tapi sudah menakut-nakuti, maka dia harus dibuang, harus diasingkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, mereka harus dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai satu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar. Ini kelompok yang kedua, kelompok yang terang-terangan mengumumkan perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para pembuat kerusakan yang ada di permukaan bumi, para perampok, para pencuri, para perompak, para penyamun yang tidak segan-segan untuk membunuh dan mengambil hartanya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adzani la u'idhanna wa ma taraddadat an syai'in ana fa'iluhu
taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, sungguh Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan saleh yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya dalam Islam. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan dalam Islam, maksudnya amalan sunnah, sehingga aku pun makin mencintainya. Lalu jika aku telah mencintai hambaku ini, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, meluruskannya dalam perbuatan kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Tidakkah aku ragu melakukan sesuatu yang mesti aku lakukan, seperti keraguan untuk mencabut nyawa seorang yang beriman kepadaku? Dia tidak menyukai kematian dan aku tidak ingin menyakitinya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi yang ketiga, orang-orang yang jelas-jelas mengumumkan perang melawan Allah adalah orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah itu? Apakah wali-wali Allah itu yang bisa terbang? Apakah wali-wali Allah itu yang bisa berjalan di air? Ataukah wali-wali Allah itu yang kebal bacok, kebal bakar, kebal semuanya? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa, apabila engkau melihat seseorang, kata Imam Syafi'i, kok bisa berjalan di air, bisa terbang di langit pula dia, maka lihatlah amalannya, cocokkan dengan Quran dan Sunnah, kata Imam Syafi'i. Kalau cocok amalan perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali-wali Allah. Tapi kalau tidak cocok amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah, kok dia bisa terbang, bisa berjalan di air, kok kebal ini kebal itu, fa'lam, kata Imam Syafi'i, fa'innahu min awliya'i syaitan, ketahuilah bahwa dia adalah wali-wali setan. Lalu siapa wali-wali Allah? Wali-wali Allah adalah orang yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada kekhawatiran dalam hidup mereka, tidak pula ada kesedihan dalam hidup mereka. Merekalah orang-orang yang beriman dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Maka siapapun yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Siapapun yang jelas dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan seluruh perintah, menjauhi semua larangan, maka dia wali Allah. Cuman namanya wali Allah itu kan ada maratibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada wali Allah itu tingkatan yang tertinggi yang disebut dengan as-sabiqun atau al-muqarrabun. Jadi tingkatan wali-wali Allah itu yang paling tinggi adalah derajat yang sampai kepada as-sabiquna bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Mereka orang yang tidak meninggalkan yang wajib, kemudian juga diikuti dengan yang sunnah, dan juga berusaha meninggalkan yang haram, kemudian dia meninggalkan yang syubhat. Jadi semua dilakukannya dan semua ditinggalkannya. Yang wajib dan yang sunnah dilakukannya, yang haram dan yang makruh dan yang syubhat semua ditinggalkannya. Itu paling tingginya wali Allah tuh.
Jadi kalau orang sudah bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah plus juga yang sunnah-sunnahnya, dan bisa meninggalkan yang haram-haramnya plus juga yang makruh-makruhnya dan syubhat-syubhatnya, itulah tingkatan wali Allah paling tinggi itu. Kemudian ada derajat yang kedua, wali Allah itu di bawahnya tuh. Dia hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tetapi mungkin dia masih kurang mengerjakan yang sunnah atau masih terjerumus kepada yang makruh. Maka itu tingkatan di bawahnya yang disebut dengan al-muqtasid namanya. Tapi ada juga di bawahnya, mereka masih juga melakukan dosa, mereka melaksanakan yang wajib tapi masih terjerumus kepada yang haram, tetap wali Allah juga, tapi di bawahnya lagi. Karena intinya selama masih ada Islam dan selama masih ada iman, selama masih ada iman dan juga selama masih ada takwa, maka dia adalah wali Allah sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Karena wali Allah adalah orang-orang yang istiqamah, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa wali-wali Allah? Mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, orang-orang yang beriman, kemudian mereka istiqamah dengan keimanannya. Maka saat meninggalnya datang malaikat mengatakan, jangan takut, jangan sedih, engkau sudah dijanjikan sorga. Itulah wali Allah. Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang mengejar istiqamah, bukan mengejar karomah. Orang yang mengejar istiqamah pasti dapat karomah, tapi orang yang mengejar karomah belum tentu dapat istiqamah. Orang kalau istiqamah menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, istiqamah di situ, insya Allah datang karomah. Tapi kalau orang cari karomah, cari keanehan-keanehan, nggak akan istiqamah orang kayak gitu tuh. Karena bagi orang yang istiqamah, karomah itulah masuk surga. Walaupun dia tidak ada keanehan, gak apa-apa, yang penting masuk surga. Itu karomah yang paling besar bagi orang-orang yang istiqamah. Makanya kenapa kemudian wali-wali Allah itu bukan identik dengan kebal bacok, kebal bakar, bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Tidak. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan dan menjauhi yang diharamkan. Itulah wali Allah. Kalau ada orang-orang yang ngaku wali Allah tapi kelakuannya jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kelakuannya kayak orang gila, itu bukan wali Allah. Jadi kalau ada orang ngaku wali Allah, sekali lagi, sholat pun tidak, puasa pun tidak, telanjang kemana-mana kayak orang gila, itu bukan wali Allah. Pernah saya membahas biografi tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin bisa dilihat di YouTube Humairah channel New. Jadi saya pernah membahas kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi antara biografi Syekh Abdul Qadir Jailani ini, satu hari Syekh Abdul Qadir Jailani itu lewat di sebuah padang pasir. Tiba-tiba di balik awan ada yang memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, katanya. Ya Abdul Qadir, di balik awan tuh. Maka Syekh Abdul Qadir memandang ke awan dan mengatakan, labbaik, ya, aku penuhi panggilanmu, siapa kamu? Maka orang di balik awan itu mengatakan apa? Ana Rabbuk, saya adalah Rabbmu, katanya. Dia ngaku Rabbnya. Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu apa yang akan kau perintahkan kepadaku? Maka orang yang di atas awan mengatakan, aku sudah mencabut kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadamu. Kau tidak perlu solat lagi, kau tidak perlu puasa lagi, kau tidak perlu haji lagi. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Anta iblis, kamu iblis, bukan Tuhan, katanya. Ini sampai dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kisah ini dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan, anta iblis, engkau iblis, engkau bukan Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan aku aqimus salat, tegakkan salat.
Wa atuz zakat, laksanakan zakat. Kenapa kau pula suruh aku tidak solat dan tidak zakat, katanya. Kamu bukan Rabb, kamu iblis, katanya. Lihat, itu wali Allah tuh. Syekh Abdul Qadir Jailani saja tahu itu iblis. Sekarang pula orang-orang yang mengaku mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, itu wali Allah jelas, ya kan? Mereka sudah tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, kemudian menganggap Allah sudah menyatu dengan dirinya, kemudian dia mengatakan dia wali. Wali Allah itu orang yang istiqomah, yang tidak pernah meninggalkan sholat, baik sholat sunnah atau baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, tidak pernah meninggalkan Ramadan ataupun puasa sunnahnya, tidak pernah meninggalkan zakat ataupun sedekahnya, haji dan umrohnya, dan begitu seterusnya. Itulah wali-wali Allah. Karena puncak wali Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali yang paling tinggi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Saya loh orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah. Tapi saya tidak pernah meninggalkan salat. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, padahal salat sunnah ya, bukan salat wajib. Sampai Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki-kaki Rasul pecah tuh, gara-gara dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kata Aisyah, ya Rasul, cukupkan yang wajib untukmu. Lihat kondisi fisikmu sudah melemah, kakimu sudah pecah-pecah. Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala akun abdan syakura, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Biarkan aku seperti ini. Kalau Nabi SAW saja istiqomah dengan qiyamul lail, jangan cerita salat wajib, dengan qiyamul lail sampai pecah-pecah kakinya, dan dia adalah setinggi-tingginya wali. Bagaimana orang-orang yang sekarang mengaku dirinya wali Allah tapi jauh daripada sunnah Nabi SAW? Oh, jangan salah Ustaz, wali itu lebih tinggi daripada Nabi, katanya. Lah, itu pula dia. Wali lo lebih tinggi daripada Nabi. Ya wajar kalau Nabi sholat, wali tak sholat. Dalilnya mana Ustaz? Lihat Nabi Musa dengan Khidir itu, ya. Musa itu Nabi, ulul azmi, Rasul, belajar kepada wali, katanya. Khidir itu dianggap wali oleh sebagian orang, dia bukan Nabi. Tapi yang benar Khidir itu Nabi. Memang terjadi silang pendapat, ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan Nabi. Bagi yang mengatakan Nabi karena dia punya mukjizat. Kalau dia duduk di sebuah tempat yang gersang, kalau pergi jadi hijau, maka disebut Khidir. Diambil dari kata hijau. Tapi ada yang mengatakan itu bukan mukjizat, itu adalah karomah, katanya. Khidir itu wali. Ketika kemudian Musa yang Nabi dan Rasul belajar kepada Khidir, maknanya Nabi dan Rasul belajar kepada wali. Ketika Nabi belajar kepada wali, berarti wali lebih tinggi dibandingkan Nabi. Ini dalilnya, katanya. Ya wajarlah wali tak solat, katanya. Nabi solat karena wali lebih tinggi. Ini ngaco lagi nih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa ketika Nabi Musa belajar kepada Khidir itu kemudian Musa lebih rendah dibandingkan Khidir. Tidak, tetap Musa lebih tinggi dibandingkan Khidir. Musa itu bukan hanya Nabi, dia Rasul. Bukan hanya Rasul ulul azmi, bukan hanya ulul azmi kalimur rahman, bukan hanya kalimur rahman turun Taurat kepadanya. Khidir nggak ada apa-apanya. Khidir itu loh tidak ada apa-apanya. Dia hanya oke lah kalau dia Nabi, tapi hanya Nabi saja. Dia bukan Rasul, tidak diturunkan kitab, bukan kalimur rahman, bukan ulul azmi. Kalaupun Nabi Musa belajar kepada Khidir, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji Nabi Musa karena kesombongannya. Sisi kemanusiaannya hadir ketika ada orang berkata, ya Musa, apakah ada orang yang alim, lebih alim? Apakah ada orang yang siapakah orang yang paling alim di permukaan bumi? Itu pertanyaannya. Kata Musa, saya. Apakah ada lagi? Tidak ada, katanya. Harusnya dia mengucapkan insyaallah. Hanya itu, gara-gara itulah Nabi Musa kemudian dihukum oleh Allah, kemudian belajar kepada Khidir. Ilmu yang tidak dimiliki Musa dan Khidir pun tidak memiliki ilmu yang dimiliki Musa. Sama-sama punya ilmu. Maka ini tidak benar pendalilannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berarti dari sini kita tahu bahwa tiga orang yang terang-terangan
berusaha untuk mengumandangkan perang melawan Allah, yang pertama mereka para pemakan riba. Maka jauhi riba. Ya, jauhi riba. Riba ini membahayakan. Yang kedua, para perampok, perusak bumi yang tidak segan-segan membunuh dan merampas hartanya. Mereka terang-terangan memusuhi dan mengiklankan perang melawan Allah. Dan yang terakhir, orang yang memusuhi wali-wali Allah. Jangan memusuhi wali-wali Allah. Kalau di depan kita ada orang yang tampak rajin sholat, rajin puasa, rajin ke pengajian, tutur katanya baik, berarti dia orang soleh. Hati-hati, jangan dimusuhi. Ya. Jangan dimusuhi para pendakwah-pendakwah, orang-orang yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Hati-hati, jangan dimusuhi. Mereka lah wali-wali Allah. Jadi orang-orang yang beriman secara umum dan orang-orang yang bertakwa secara umum, mereka wali-wali Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-wali Allah, maka dia telah terang-terangan mengumumkan dan mengumandangkan perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga kelompok yang jelas-jelas mengumandangkan perang melawan Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak akan menang. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, alhamdulillah. Iya, saya pikir mau tanya apakah ibu-ibu juga ada yang jadi wali? Ada, wali murid, ya wali santri. Ya, wali, laki-laki perempuan juga wali bisa jadi wali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika.